Ini yang nomor 2. Lalu kemudian kita bicara yang nomor 3. Nomor 3 itu kan kayak karyawan yang bukan keluarga dan juga bukan pemegang saham. Biasanya yang kita pelajari di ilmu manajemen sumber daya manusia, kita pelajari yang nomor 3 ini. Nah, lalu kita ada juga yang tipe manusia nomor 4. Dia ikut di dalam pengelolaan perusahaan, dia anggota keluarga, tapi dia bukan pemegang saham. Ya, bisa ponakannya, bisa ipar, bisa om, bisa anaknya sendiri. Gitu. Beda nggak perlakuan antara yang nomor 3 dan nomor 4? Beda, masih banyak yang beda. Gajinya beda, treatmentnya beda, tanggung jawabnya bisa beda, begitu. Lalu kemudian yang nomor 5, dia keluarga, dia pemegang saham, tapi dia nggak ikut dalam mengelola perusahaan. Biasanya ada omnya cuma ikut aja begitu, atau ada kakaknya ikut chip in, tapi nggak ikut mengelola perusahaan karena punya aktivitas yang lain. Dia juga punya privilege. Lalu kemudian yang nomor 7 ini dia pemegang saham, dia keluarga, dan dia ikut di dalam pengelolaan perusahaan. Pemegang saham, anggota keluarga, dan ikut di dalam pengelolaan perusahaan. Banyak, misalnya ini biasanya si pemilik lah. Big Boss biasanya ada di sini nih, nomor 7. Powerful sekali yang tipe orang nomor 7. Nah ini kompleksitas dan dimensi-dimensi yang ada di bisnis keluarga. Jadi totally different dengan bisnis yang kita tahu. Banyak sekali variabel yang lain yang mesti dipikirkan untuk maju mundurnya bisnis karena ada unsur keluarga di dalamnya. Ini dimensi dan kompleksitas. Oleh sebab itu, nanti kita bicara sustainability dari sebuah bisnis dengan bisnis keluarga jadi agak berbeda begitu, saudara-saudara mahasiswa. Nah, biasanya di dalam bisnis keluarga itu ada, saya selalu bilang family dan bisnis ini yin dan yang gitu. Familinya yin, ininya yang. Bisnisnya itu yang. Gimana mencampurkan air dingin dan air panas di dalam satu ini bisa bermasalah. Mari kita lihat bagaimana karakter bisnis dan karakter keluarga. Coba ke slide berikutnya. Ini saudara-saudara mahasiswa, inilah persoalan utama seringkali yang menimbulkan konflik di dalam bisnis keluarga. Keluarga lebih mementingkan kebersamaan dan harmonisasi. Bisnis mengutamakan pencapaian atau kinerja. Itu dua hal yang berbeda. Saya kasih contoh begini, ini yang banyak sekali ditemui. Banyak sekali saya mendapat keluhan. Dia bilang, ada yang bilang gini, seorang CEO bilang gini ke saya, Pak, gua itu nggak bisa ngadepin adik gua. Gak perform. Kerjanya semaunya saja, datang siang. Ini bisnis ditelantarin dan lain sebagainya. Ya lu tegurlah. Gua tegur. Tapi mak gua habis itu negur gua. Lu punya adik janganlah gitu. Lu kan bersaudara dan lain sebagainya. Apalagi dia udah punya keluarga dan ini, lu mesti akur lah, bersaudara begitu. That's it. Saya punya satu pengalaman yang sedang dulu diprofesionalkan adalah CEO-nya memecat istrinya sendiri. Waktu itu memang agak berat waktu itu. Istrinya pegang keuangan,
Lalu kemudian CEO-nya ngerasa kok kita untung tapi kok nggak pernah punya duit begitu. Lalu lalu mungkin gimana ya, dia bilang. Terus saya bilang, you punya direktur keuangan dong. Ya direktur keuangan kan bini gua. Lu boleh nggak gini? Boleh nggak kita audit coba? Ada apa sih sebenarnya? Jangan-jangan kita nggak untung sebenarnya gitu. Akhirnya dengan segala resiko akhirnya dipanggillah audit untuk melakukan spesial audit itu. Rupanya nggak untung. Perusahaan ini nggak untung, tapi nggak tahu pembukuannya gimana, akhirnya jadi untung dan gimana terus. Akhirnya dia bilang, aduh gimana, kalau gini terus gua nggak bisa, gua nggak punya rambu-rambu. Saran lu gimana? Saya bilang, lu kalau masih bisa ya kasih tahu bini lu bahwa ini salah, laporan keuangan ini salah. Wah, waktu bilang laporan keuangan salah aja itu, wah namanya perempuan, wah, keluarlah semuanya. Gitu. Dia bilang, wah, akhirnya kalau gini terus gua nggak bisa juga. Kalau gitu gini aja, lu tawarin aja, dia masih tetap dengan aturan yang benar, atau udah kalau nggak dia memang nggak siap jadi direktur keuangan, dia cari yang profesional aja. Gitu. Akhirnya dicarilah yang profesional. Dicari pertama masih di bawahnya istrinya, begitu ditaruhnya cuma tahan 2 bulan, hilang. Pergi tanpa pesan begitu. Rupanya tiap hari diomelin sama bininya, nggak tahan. Cari yang kedua juga nggak lama, sampai 5 bulan hilang. Aduh, kalau gini gua nggak tahan. Gini, terus dia bilang, lu berani nggak mencat bini lu? Dia bilang, berani nggak ya, berani nggak ya. Tapi akhirnya itu cuma ada 2 sih, bukan mencat sih. Lu taruh di tempat yang lain, apa jadi asisten CEO, mendampingi CEO kemana-mana atau apa, naikin jabatannya gitu. Akhirnya ditarik dia mendampingi CEO untuk meeting dan lain sebagainya. Direktur keuangannya, manajer keuangan lah akhirnya diganti sama profesional. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? 6 bulan dia tidak diajak ngomong sama istrinya. 6 bulan lebih bahkan nggak diajak ngomong sama istrinya. Gua bilang, gua susah, gua makan, diperengutin, katanya gitu dan sebagainya. Tapi akhirnya at the end, karena lebih tertata begitu, istrinya juga paham lama-lama. Tapi itulah, saya bilang, it's not easy to make a family business to be professional, nggak gampang. Nah, lalu kemudian bisnis keluarga lebih bersifat subjektif, ukuran-ukuran batasannya nggak jelas. Ini keluarga ya. Sementara bisnis itu objektif, ukurannya, KPI-nya dan lain sebagainya jelas. Terus kemudian bisnis kalau di keluarga, hierarki tidak memainkan peran sangat penting, tidak ada jabatan fungsional di keluarga. Keluarga itu hierarkinya adalah kelahiran gitu, yang kakak mesti dihormati sama adik dan lain sebagainya. Sementara di bisnis, hierarki adalah hierarki jabatan berdasarkan kapasitas, berdasarkan kemampuan. Ini sometimes kakaknya tapi nggak punya kapasitas, tapi karena dia kakak harus berada di atas begitu, sometimes konflik. Lalu target dan tujuan keluarga nggak jelas, cita-cita finansial juga susah dirumuskan. Pokoknya sejahtera lahir batin, harmonis dan lain sebagainya udah cukup. Tapi bisnis kan nggak demikian. Bisnis tujuannya sangat jelas, yakni memperoleh hasil finansial yang maksimal gitu. Nah ini bertemu begitu, bertemu di dalam satu belanga. You bisa bayangkan, you lihat misalkan you sebagai seorang adik, karena seorang adik harus berada di bawah, sementara CEO mesti kakak tertua begitu. Lalu you ngelihat dia nggak perform, you berani negur nggak sih? Nggak berani. Sebagai adik nggak berani. Kakaknya melakukan apa fraud gitu juga kadang-kadang nggak berani.
Jangankan kakak, adik melakukan fraud juga, kakaknya seringkali, aduh adik, kayaknya ada masalah di proyek itu sih sama adik gua. Tahu-tahu dia beli mobil Mercy itu dapat duit dari mana? Paling cuma bisa ngegerutu. Nah ini yang terjadi. Oke, next, mari kita lihat selanjutnya. Nah dari situ sustainability dari bisnis keluarga, apa sih yang penting, apa sih yang mesti ada agar perusahaan keluarga ini sustain, bisa berkembang dari generasi ke generasi. Nah, ada yang dinamakan dengan triangle sustainability family business. Kalau kita bicara strategic planning, saya kebetulan akhirnya mendalami strategi manajemen begitu. Yang dinamakan strategi bisnis adalah bagaimana perusahaan memiliki competitive advantage yang long term begitu, yang bisa sustain. Competitive advantage yang long term, yang sustain, punya strategic plan yang baik, punya corporate governance yang baik, dan lain sebagainya, itu sudah menjamin perusahaan itu akan sustain pertumbuhannya gitu, akan bisa terus berkembang begitu. Itu kata buku-buku strategic management yang kita pahami bersama. Wait, kalau bisnis keluarga nggak cukup itu loh. Bisnis keluarga, bisnisnya sustain, kalau keluarganya nggak sustain, ya bangkrut juga. Oleh sebab itu, di dalam bisnis keluarga, selain sustainability dari bisnis, strategic plan dan lain sebagainya, saudara-saudara mahasiswa, itu juga penting untuk memiliki apa yang namanya succession plan, rencana suksesi bisnis keluarga. Succession plan itu kalau gagal, maka transisi dari generasi ke generasi berikutnya itu akan gagal. Kegagalan di dalam transisi di dalam bisnis keluarga adalah pembunuh pertama dari bisnis keluarga itu sendiri. Artinya, walaupun strategic planning-nya bagus, corporate-nya bagus, tapi perencanaan suksesinya gagal, pengganti bapaknya tiba-tiba tidak mampu mengelola. Itu bisnis keluarga juga berisiko untuk jatuh. Nah, succession planning meliputi leadership succession planning dan ownership succession planning. Jadi suksesi kepemimpinan dan suksesi kepemilikan. Ini tahap kritis. Tahap transisi dalam bisnis keluarga adalah tahap yang paling kritis. Nah, bicara suksesi, kita bicara mengenai suksesornya, si pendahulu itu, suksesor namanya. Kita bicara mengenai predecessor-nya, si generasi next generation-nya, bicara mengenai sukses proses dan planning dan lain sebagainya di sini. Bagus, strategi corporate-nya bagus, begitu masuk succession plan yang nggak bagus, tiba-tiba bapaknya meninggal, dia belum sempat melakukan mendidik anaknya untuk jadi pemimpin begitu.
lalu kemudian nyemplung tiba-tiba jadi CEO. Gelagapan. Itu yang menyebabkan paling banyak kenapa dari generasi 1 ke generasi 2 itu sisanya kurang dari 30%. Sebagian besar adalah jatuh pada saat transisi. Baik pada saat oper alih dari bapaknya, founding fathers-nya kepada anaknya, maupun pada saat dikelola oleh anaknya. Ingat, lebih dari 70% yang mati in between generasi 1 dan generasi 2. Nah, lalu kemudian kita bicara estate dan personal dan financial planning terhadap keluarga pemilik. Gini, keluarga pemilik itu tidak semuanya memiliki bakat dan minat untuk melanjutkan bisnis bapaknya. Bagi yang tidak berminat, dia akan tentunya bilang, oke, saya nggak ngikut ya, saya mau nggak suka, nggak begitu bisa bisnis ini, saya akan cari bisnis yang lain gitu. Nah, lalu kemudian ini menjadi persoalan. Nah, perlu adanya estate dan personal financial planning supaya terjadi keadilan di dalam memanfaatkan hasil dan aset-aset perusahaan. Supaya tidak terjadi konflik antar anggota keluarga. Dan saya kasih tahu lagi, pembunuh kedua dari bisnis keluarga adalah konflik. Ya, pembunuh pertamanya adalah kegagalan dalam suksesi, pembunuh keduanya adalah konflik. Kalau kita berhasil merangkai 3 segitiga ini, maka bisnis keluarga mudah-mudahan bisa bertahan dari generasi ke generasi. Oke, nah ini mengenai sustainability bisnis keluarga. Mari kita lihat sekarang keinginan untuk menjadi profesional, gitu ya. Nanti silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh disimpan dulu, saya cerita dulu, nanti kita ngobrolin lagi ya. Atau kalau ada yang mau pertanyaan sebelum saya masuk profesionalisasi juga boleh. Baik, kalau gitu kita lanjutkan dulu ya. Ya, lanjut dulu, Bro. Kita lanjutkan ya. Lanjut dulu, Bos. Siap. Oke, baik. Ke slide berikutnya. Nah ini, pengalaman saya dan banyak teman-teman yang lain di bisnis keluarga. Apa sih peran keluarga di dalam bisnis? Lalu dikatakan begini, keluarga dalam bisnis seperti reaksi nuklir. Dalam keadaan terkendali dapat mendorong bisnis layaknya tenaga nuklir. Dalam keadaan terkendali. Ya. Namun dalam keadaan yang tidak terkendali, keluarga dapat meledak seperti bom hidrogen yang menghancurkan. Menghancurkan bisnis tentunya. Demikian dahsyatnya bisnis keluarga di dalam bisnis. Kalau keluarganya bisa bersatu, punya visi yang sama, punya punya keinginan yang sama untuk memajukan bisnis, perusahaan ini akan maju dan terdorong seperti didorong oleh tenaga nuklir. Kenapa demikian? Nah, saya ada cerita.
Orang selalu bilang kepada saya bahwa bisnis yang dipimpin oleh anggota keluarga jadi pimpinan bisnis itu katanya nggak profesional dan tidak baik. Saya selalu bilang begini, kita tidak bisa mendikotomi antara keluarga dan profesional. Keluarga yang profesional juga banyak. Keluarga yang tidak profesional banyak juga. Yang bukan keluarga yang profesional banyak, yang bukan keluarga yang tidak profesional juga banyak. Sehingga kita nggak bisa memilah-milah bahwa mendikotomi bahwa yang namanya keluarga itu tidak profesional dan lain sebagainya. Dan saya beritahu kepada saudara-saudara mahasiswa bahwa professional family, keluarga yang profesional itu jauh lebih baik dibandingkan non-family member profesional. Oke? Kenapa demikian? Karena pertaruhannya berbeda. Kalau anggota keluarga dan sekaligus dia memang seorang profesional, dia punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai profesional dan tanggung jawab sebagai keluarga. Sehingga dia mengcover betul-betul bisnis ini untuk tidak jatuh. Itulah sebabnya ada beberapa riset yang mengatakan bahwa di saat krisis, family business lebih resilient dibandingkan dengan non-family business. Salah satu sebabnya adalah CEO from the family members atau board of directors from the family members. Mereka mempertaruhkan tidak hanya jabatan, mereka mempertaruhkan nama keluarga, mereka mempertaruhkan aset keluarga, mereka mempertaruhkan masa depan keluarga, anak dan cucunya. Sehingga apapun mereka lakukan supaya bisnis ini selamat. Profesional yang bukan anggota keluarga, dia hanya mempertaruhkan jabatan. Ya, kalau nggak dipakai di sini, kita bisa ke tempat lain. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang menyebabkan family business lebih resilient di dalam krisis. Itu yang saya bilang, ini bisa menjadi energi pendorong. Tetapi kalau keluarga ini tidak terkendali, bubar itu perusahaan. Berantem itu. Saya sering bilang, is the clash of Titan. Itu pertempuran para dewa kalau mereka bertempur di perusahaan. Bisa bayangin nggak kakak beradik bertempur di perusahaan. Mereka membawa kliknya masing-masing dengan senjata pamungkasnya masing-masing. That's a family business. Nah, teman saya bilang, blood is always thicker than sweat. Hubungan darah itu lebih kental dibandingkan dengan hubungan keringat. Hubungan darah itu lebih susah dibandingkan dengan hubungan keringat. Nah, di dalam governance di dalam family business, saya biasanya membagi ada dua komite di dalam corporate. Ada family committee, itu berada di atas yang menentukan kebijakan-kebijakan tertinggi, dan corporate committee yang isinya CEO, direktur, dan lain sebagainya. Pengalaman saya meeting di family committee dan meeting di corporate committee jauh berbeda. Meeting di family committee pada saat kalau misalkan ada selisih begitu, wah itu jauh lebih susah. Ada perbedaan begitu, itu jauh lebih susah untuk di solve dibandingkan dengan di corporate committee. Itu sebabnya urusan
keringat jauh lebih kental dibandingkan urusan sandara lebih kental dibandingkan dengan urusan komunitas. Inilah perannya. So the start of the professionalization is family. Next challenge. Oke, begini. Profesionalisasi itu sering dianggap atau di dalam benak para pemilik perusahaan adalah mengurangi kontrol keluarga terhadap perusahaan, mengurangi ikatan keluarga terhadap perusahaan, mengurangi identitas keluarga di dalam perusahaan. Ini yang sering muncul. Bagaimana tidak, contohnya beginilah, kalau yang nggak profesional itu istrinya datang buka berangkas, begitu ambil uang, lalu tinggal bilang sama kasir, bilangin Bapak ya, saya ngambil uang 20 juta mau saya pakai, dicatat aja gitu. Pada saat itu kasirnya tinggal bilang diambil oleh ibu. Pada saat diprofesionalkan, ibu sudah nggak bisa begitu lagi, ibu mesti pakai voucher, mesti ada persetujuan ini dan lain sebagainya, mesti pakai proposal gitu. Yuk, kalau jadi pemilik kan bilang gimana? Ini kok tambah susah sih perusahaan, kemarin-kemarin gua ngambil duit tinggal ngambil, sekarang gua ngambil duit, gua mesti izin lah, proposal lah dan lain sebagainya ke si manajer lah, manajernya gua juga kagak kenal betul dan sebagainya. Sehingga profesionalisasi itu akhirnya terhenti oleh keluarga. Tapi Bapak, saudara-saudara sekalian, bahwa profesionalisasi memang kelihatannya di awal itu seolah-olah identitas keluarga di dalam perusahaan itu nggak kelihatan begitu, jadi nggak ada begitu, karena semuanya diperlakukan sebagai profesional, termasuk keluarga. Tetapi pada saat ini berhasil, pada saat profesionalisasi ini berhasil, maka nama keluarga juga yang akan muncul. Oh, ini perusahaan keluarganya Pak Dwi ini, wah profesional sekali. Saya berhubungan dengan mereka itu sangat-sangat profesional. Akhirnya keluarga juga yang akan muncul. Jadi dari mana memulai profesionalisasi bisnis keluarga? Mulailah dari keluarga. Mulai dari keluarga, mulai dari mana? Keluarga mesti punya visi yang sama untuk membuat perusahaan ini profesional. Keluarga mesti punya komitmen yang sama untuk memprofesionalkan bisnis ini. Keluarga mesti punya persepsi yang sama terhadap profesionalisasi dari bisnis keluarga ini. Saya ada satu kasus, satu grup perusahaan keluarga, dia ada beberapa perusahaan, sih ada berapa? 1, 2, 3, 6 perusahaan, satu grup begitu. Sangat ingin profesional seperti yang satu itu. Minta tolong sama saya, sampai sekarang belum saya iakan. Kenapa? Karena dia pengen pakai ERP, pengen ini dan lain sebagainya, supaya seperti perusahaan keluarga Jepang dan lain sebagainya. Saya interview berapa kali, termasuk keluarganya, ibu bapaknya dan lain sebagainya. Kita ngobrol dan lain sebagainya. Kelihatannya masih jauh. Karena antar keluarga pun masih belum memiliki imajinasi yang sama terhadap profesionalisasi. Imajinasi bapaknya berbeda, imajinasi anak-anaknya berbeda, imajinasi ibunya berbeda. Saya bilang, you jangan pasang dulu, you jangan mahal-mahal dulu, pasang ini, pasang itu, software ini, software itu, undang konsultan ini, konsultan itu. Saya bilang, you mesti punya visi yang sama dulu. You punya komitmen yang sama, you punya persepsi yang sama. Kalau itu sudah bisa dilakukan, you bisa membuat family
policy, you bisa membuat dari situ diturunkan menjadi corporate value dan sebagainya, baru you bisa memprofesionalkan perusahaan. Kalau enggak, percuma. Nanti ujung-ujungnya akan berantem antar keluarga, berantem you dengan konsultan-konsultan yang nanti akan ditunjuk untuk profesional. Nah ini, jadi start dari keluarga. Nah, kapan sih sebenarnya profesionalisasi bisnis keluarga itu bisa mesti dilakukan? Nah, coba kita lihat next slide saya.